warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karlia dengan NPM 234110008 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MNJ 22A. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang tahu nggak analisis rasio keuangan itu apa? Nah, analisis rasio keuangan adalah metode kuantitatif untuk memperoleh wawasan tentang likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas perusahaan. Dengan mempelajari laporan keuangannya seperti neraca, laporan laba rugi, analisis rasio merupakan landasan analisis ekuitas fundamental. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting yang ada dalam analisis laporan keuangan. Nah, analisis rasio atau analisis rasio keuangan dapat menandai kinerja suatu perusahaan dari waktu ke waktu, sekaligus membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri maupun sektor yang sama. Analisis rasio mungkin juga diperlukan oleh pihak eksternal yang menetapkan tolak ukur yang sering dikaitkan dengan risiko. Meskipun rasio memberikan wawasan yang berguna mengenai suatu perusahaan, rasio harus dipadukan dengan gambaran yang lebih luas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Contoh analisis rasio antara lain rasio lancar, margin laba kotor, dan sebagainya. Dalam rasio keuangan, ternyata ada pembandingan rasio keuangan. Pembandingan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu tingkat rasio secara individual. Yang kedua ada perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga ada perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Yang keempat ada perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Yang terakhir ada kombinasi antara tingkat rasio perbandingan rasio dan perbandingan rasio lainnya. Nah, jenis-jenis rasio keuangan. Ada yang tahu nggak sih pengertian jenis-jenis rasio keuangannya ataupun rasio ini jenis-jenisnya terbagi menjadi berapa? Nah, rasio keuangan terbagi menjadi 5, yang dimana pertama ada rasio profitabilitas, yang kedua ada rasio likuiditas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio efisiensi, dan yang terakhir ada rasio pasar. Rasio profitabilitas adalah rasio yang untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Lalu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas melibatkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Contoh, rasio likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas melibatkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas atau aset perusahaan. Contoh rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio efisiensi meliputi rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset.
Rasio pasar. Rasio ini mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan. Rasio pasar melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contoh rasio pasar adalah price earnings ratio dan price books value ratio. Fungsi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan tak hanya sekedar untuk menilai risiko dan peluang bagi perusahaan saja. Namun, ada sejumlah fungsi lainnya juga dijelaskan dalam buku analisis laporan keuangan oleh Kashmir. Apa sih fungsi analisis rasio keuangan menurut Kashmir? Yang pertama itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, ataupun modal hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua itu untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan dan dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan. Metode analisis rasio keuangan dijelaskan dalam buku Manajemen Keuangan Perusahaan oleh Sumiati. Analisis laporan keuangan dengan menggunakan alat rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni time series, lalu ada cross-sectional. Lantas, apa yang membedakan dari kedua metode tersebut? Yang pertama itu metode time series. Metode ini menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan tertentu selama beberapa periode. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kecenderungan kinerja selama periode waktu tersebut. Yang kedua, metode cross-sectional. Metode ini menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan tertentu dalam periode tertentu, lalu dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja suatu keuangan perusahaan sudah di atas atau masih di bawah rata-rata industrinya. Nah, pada umumnya, kedua metode analisis yang tadi saya jelaskan dapat dilakukan secara bersamaan. Soalnya, suatu perusahaan kemungkinan besar dapat mengalami kinerja keuangan yang cenderung meningkat selama kurun waktu tertentu. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan rata-rata industrinya, ternyata masih berada di bawah rata-rata industrinya. Manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk diantaranya menyangkut keuntungan, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Yang kedua itu menentukan kemampuan membayar hutang. Salah satu jenis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Salah satunya tentu saja utang. Dengan melihat rasio ini, pihak manajemen perusahaan dan investor dapat melihat risiko keuangan yang ada. Yang ketiga, itu ada membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Rasio keuangan berfungsi sebagai pembanding suatu perusahaan satu dengan yang lainnya atau kompetitor di bidang yang sama. Dengan begitu, para investor atau analisis dapat membandingkan bagaimana kinerja suatu perusahaan secara finansial. Apakah tergolong positif atau justru malah sebaliknya. Yang keempat, ada sebagai bahan evaluasi dan pengembalian keputusan. Maksudnya itu, data yang tersaji pada rasio keuangan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan bisnis
serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan begini, pihak manajemen dapat mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya yang berguna bagi keberlangsungan perusahaannya. Yang kelima, membantu memprediksi kinerja di masa depan. Maksudnya itu, melalui adanya rasio keuangan, pihak manajemen dan investor akan sangat diuntungkan banget sebab mereka bisa dengan mudah memprediksi kinerja masa depan perusahaan dari berbagai data yang telah tersaji. Hal ini dapat membantu para investor maupun calon investor yang lebih baik dan meminimalkan risiko keuangan. Yang keenam, ada menjembatani komunikasi suatu perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Maksudnya itu, sebagaimana laporan keuangan, adanya rasio keuangan sangat krusial dalam menjembati komunikasi yang ada antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, dan pihak lainnya mengenai kinerja suatu bisnis. Di samping itu, melalui kehadiran rasio keuangan, suatu bisnis sangat mungkin untuk memperoleh pendanaan atau pendanaan dengan lebih mudah. Pasalnya, kinerja perusahaan yang ada terpapar dengan sangat jelas sehingga mempermudah untuk komunikasi para pemangku kepentingan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis rasio keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.